Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Ibu dalam materi berikutnya yang akan kita bahas, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk kompetensi dasar yang dibahas pada kesempatan ini yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk indikator pada pertemuan ini, jadi kalian diharapkan akan terampil membuat model matematika sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah-masalah kontekstual yang ada. Dan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu peserta didik dapat menentukan konsep dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan terampil dan kreatif. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun karakter yang diharapkan dari pembelajaran hari ini, diharapkan kalian akan kreatif dan teliti dan juga kerjasama dalam menyelesaikan persamaan linier 3 variabel ini. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kalian cermati, lihat video yang tayang berikut ini. Oke, dari permasalahan yang tadi kita selesaikan, pecahkan bersama-sama. Dari video yang tadi ditayangkan, kita misalkan harga satu buku tulis itu dengan A, harga satu pena dengan B, harga satu pensil dengan C. Setelah kita misalkan, kita buat, jangan lupa kita buat model matematikanya. Untuk Ani berarti 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 15.000. Itu kita namakan persamaan ke-1. Untuk Budi 3A ditambah B sama dengan 14.000. Itu persamaan ke-2. Dan untuk Citra, 2A ditambah B tambah C sama dengan 11.000. Nah, kita mempunyai 3 persamaan ini, yaitu Ani, Budi, dan Citra. Nah, ini masalah yang sulitnya kadang-kadang di sini kalian sulit menerjemahkan dari soal cerita ke bentuk persamaan ini. Biasanya kalian enaknya maunya sudah ada persamaan ini. Jadi di pertemuan sekarang bagaimana caranya kalian meneliti atau kreatif merubah soal cerita menjadi bentuk model matematika seperti ini. Oke, yang kita tanyakan, berapakah uang yang harus dikeluarkan Desi dengan membeli 1 buah buku tulis, 1 buah pena, dan 1 buah pensil? Maka tadi model matematikanya itu kita misalkan A ditambah B ditambah C. Oke, proses yang pertama, proses eliminasi, yaitu persamaan 1 dan persamaan 3. Kalian tulis di sana persamaan 1 dan 3. Kita eliminasi yang A dan C sehingga didapat nilai B-nya yaitu 2000. Untuk proses substitusi kedua, yaitu persamaan kedua yang tadi, B-nya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, 2. Kita masukkan nilai B-nya, maka akan didapat yaitu 3A sama dengan 12.000. Maka nilai A-nya dapat 4.000. Nah, proses substitusi yang ketiga yaitu persamaan 3, kita masukkan 2A ditambah B ditambah C sama dengan 11.000. Maka kita substitusikan nilai A-nya yaitu yang tadi 4.000 dan nilai B-nya tadi 2.000, maka akan didapat nilai C. Nah, itu prosesnya. Jadi kesimpulan yang didapat, Desi itu untuk membeli 1 buah buku
tulis, 1 buah pena, dan 1 buah pensil tinggal dijumlahkan, yaitu 4.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000, yaitu 7.000. Nah, untuk soal yang kedua, marilah kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Oke, dari yang pertama tadi soal kalian sudah mengetahui caranya seperti itu. Untuk soal yang kedua kita lihat tadi videonya, kita amati, yaitu beberapa buah diantaranya kita simbolkan X, Y, dan Z. Seperti tadi langkah pertama kita buat selalu model matematikanya. Silakan kalau mau simbol X, Y, Z mau diganti dengan A, B, C atau mau dengan apa silahkan. Yang penting ada model matematikanya. Seperti tadi ya, kalian terjemahkan soal cerita tadi atau video tadi ke dalam model matematika. Didapat seperti ini, Pandu, Rina, dan Nina. Yaitu 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 62.000. Untuk Rina, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 48.000. Dan untuk Nina, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 48.000. Nah, proses ini proses yang paling sukar. Kenapa? Karena kalian biasanya inginnya langsung ada model matematikanya seperti tadi. Jadi yang sulit itu, yang mahal itu kata ibu tadi, berubah soal cerita ke bentuk model matematika ini. Setelah didapat, tentunya kita akan mencari nilai X, Y, dan Z melalui beberapa proses. Yang pertama tadi seperti tadi, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita hilangkan misalkan Z-nya, didapat persamaan keempat, yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 14.000. Untuk proses eliminasi yang kedua, yaitu kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Didapat nilai X-nya 12.000. Nah, proses berikutnya, kita kan sudah dapat persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5 ya. Jadi kita substitusikan persamaan 4-nya 2X min Y sama dengan 14.000. Kita substitusikan nilai X-nya yaitu 12.000. Maka didapat nilai Y yaitu 10.000. Untuk proses selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang lengkap. Ya, yang lengkap. Kalian pilih yang paling mudah. Silakan mau persamaan 1, 2 atau 3. Misalkan ibu ambil persamaan ketiga. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 42.000. Tinggal substitusikan nilai X, Y, dan Z-nya ke persamaan 3. Didapat Z-nya sama dengan 8.000. Jadi kesimpulannya kita sudah dapat nilai X, Y, dan Z. Jadi uang yang harus disediakan Coki jika Coki membeli 1 kg mangga tambah 1 kg jeruk dan 1 kg jambu itu tinggal dijumlahkan, yaitu hasil totalnya tinggal 12.000 ditambah 10.000 ditambah 8.000, yaitu total semuanya 30.000. Nah, itu penyelesaian dari video yang kedua tadi. Kita lihat nanti video berikutnya. Untuk permasalahan nomor 3, maka saya bacakan ya. Usia Pak Andi 28 tahun lebih tua dari usia Amira. Usia Bu Andi 6 tahun lebih muda dari Pak Andi. Jika jumlah usia Pak Andi, Bu Andi, dan Amira adalah 119 tahun, berapakah jumlah usia Amira dan Bu Andi? Maka cara penyelesaiannya kita misalkan dulu. Dengan variabel X kita misalkan usia Pak Andi. Dengan variabel Y kita misalkan usia Bu Andi. Dengan variabel Z kita misalkan dengan usia Amira. Nah, di sini
teman-teman harus bisa memaknai setiap kalimatnya. Kalimat yang pertama, usia Pak Andi 28 tahun lebih tua dari usia Amira. Tadi kita misalkan usia Pak Andi itu X, maka dari kalimat yang pertama X sama dengan 28 ditambah Z. Yang kedua, kalimat yang kedua yaitu usia Bu Andi 6 tahun lebih muda dari Pak Andi. Maka untuk model matematikanya Y sama dengan X min 6. Dan yang terakhir, Pak Andi dan Bu Andi dan Amira jumlah ketiga usianya yaitu 119 tahun. Maka model matematikanya yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 119. Nah, untuk memudahkan kalian agar dapat mencari usia Bu Andi, Pak Andi dan Amira, maka variabel dan koefisien kita pisahkan. Kita pindahkan model matematika yang pertama itu koefisiennya jadi X min Z sama dengan 28. Dan persamaan kedua yaitu Y min X sama dengan negatif 6. Dan untuk persamaan ketiga yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 119. Kita akan melakukan proses eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 yaitu X min Z sama dengan 28. Persamaan 3, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 119. Nah, kita akan menghilangkan variabel Z-nya sehingga kita jumlahkan 2X ditambah Y sama dengan 147 untuk persamaan keempat. Selanjutnya, kita akan melakukan proses eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Nah, untuk persamaan 2 yaitu min X ditambah Y sama dengan negatif 6. Dan untuk persamaan keempat yaitu 2X ditambah Y sama dengan 147. Sehingga kita eliminasi menghasilkan X-nya itu sama dengan 51. Maka dari itu kita dapat mencari Z dan Y-nya. Maka kita proses substitusi ke persamaan 1. Dari X min Z sama dengan 28. Tadi kita sudah mengetahui X-nya itu 51, maka kita substitusikan. Jadi 51 min Z sama dengan 28, sehingga kita menghasilkan Z-nya itu sama dengan 23. Nah, untuk mencari Y-nya, kalian masuk ke proses substitusi ke persamaan kedua. Maka Y min X sama dengan negatif 6, Y min 51 sama dengan negatif 6. Jadi Y-nya itu kita hasilkan 45. Jadi dapat disimpulkan untuk pertanyaan berapakah jumlah usia Amira dan Bu Andi, maka Z ditambah Y sama dengan 23 ditambah 45 hasilnya 68 tahun. Oke, mungkin pertemuan sekarang kita cukup sampai di sini. Kemarin kita ulang lagi bahasan yang kita sudah pelajari, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan eliminasi, substitusi, dan campuran. Kemudian dengan menggunakan determinan. Kemudian terakhir barusan kita menggunakan soal-soal cerita atau soal-soal yang kontekstual dalam persamaan linear 3 variabel. Oke, kita Ibu punya pesan di matematika bahwa dalam sistem persamaan kamu tidak bisa menyelesaikannya dengan menentukan semua variabelnya secara langsung. Jadi harus bersabar. Kita harus mencoba menguraikan variabelnya satu persatu. Pesan yang kedua, tapi ketika satu variabel ditemukan, hal tersebut bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan variabel yang lainnya. Artinya, begitulah cara menyelesaikan masalah yang datang bersamaan dalam hidup. Uraikan satu persatu masalahnya, maka satu demi satu masalah lain bisa diselesaikan. Dan terakhir sekali, bersabarlah dalam menyelesaikannya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Matematika is fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.